Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Islami dengan NIM 200321100022. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis tingkat kepuasan konsumen di Indomaret menggunakan metode Importance Performance Analysis atau biasa disebut dengan metode IPA. Alasan saya memilih judul tersebut dikarenakan melihat dari daerah saya sendiri yang terdapat banyak lokasi Indomaret di mana masyarakat juga berbelanja di sana. Dengan begitu, saya tertarik mengambil judul ini untuk mengetahui atribut-atribut yang menurut masyarakat penting dan juga merasa puas dalam berbelanja di tempat tersebut. Sebelum membahas mengenai hasil yang diperoleh, saya akan membahas sedikit tentang metode IPA ini. Metode IPA ini digunakan untuk memetakan hubungan antara kepentingan dengan kinerja dari masing-masing atribut yang ditawarkan dan kesenjangan antara kinerja dengan harapan dari atribut-atribut tersebut. Kemudian metode IPA ini juga memiliki fungsi utama untuk menampilkan informasi mengenai faktor-faktor pelayanan yang menurut konsumen sangat mempengaruhi kepuasan dan loyalitasnya, dan faktor-faktor pelayanan yang menurut konsumen perlu diperbaiki karena pada saat ini belum memuaskan. Nah, sudah kita lihat bahwa di sini terdapat 4 kuadran. Kuadran pertama merupakan prioritas utama, di mana kuadran ini memuat atribut-atribut yang dianggap penting oleh konsumen, tetapi pada kenyataannya atribut tersebut belum sesuai dengan harapan konsumen. Atribut-atribut yang terdapat dalam kuadran ini harus lebih ditingkatkan lagi kinerjanya agar dapat memuaskan konsumen. Kemudian, kuadran kedua, pertahankan prestasi, di mana atribut-atribut ini memiliki tingkat harapan dan kinerja yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa atribut tersebut penting dan memiliki kinerja yang tinggi dan wajib dipertahankan untuk kedepannya, dikarenakan dianggap sangat penting apalagi hasilnya yang sangat memuaskan. Kemudian kuadran 3, prioritas rendah. Atribut yang terdapat dalam kuadran ini dianggap kurang penting oleh konsumen dan pada kenyataannya kinerjanya tidak terlalu istimewa atau biasa saja. Maksudnya ini, atribut-atribut yang terdapat dalam kuadran ini memiliki tingkat harapan yang rendah dan kinerjanya juga dinilai kurang baik oleh konsumen. Perbaikan terhadap atribut yang masuk dalam kuadran ini perlu dipertimbangkan kembali dengan melihat atribut yang memiliki pengaruh terhadap manfaat yang dirasakan oleh konsumen itu besar atau kecil, dan juga untuk mencegah atribut tersebut bergeser ke kuadran pertama atau kuadran 1. Kemudian yang terakhir kuadran 4 atau berlebihan. Kuadran ini atribut-atributnya memiliki tingkat harapan yang rendah menurut konsumen, tetapi memiliki kinerja yang baik, sehingga dianggap berlebihan oleh konsumen. Di sini terdapat variabel-variabel yang saya ambil. Yang pertama ada harga, kemudian yang kedua ada lokasi, yang ketiga kualitas produk, yang keempat promosi, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu pelayanan. Setelah saya membagikan kuesioner kepada 10 responden dan responden tersebut mengisi, diperoleh data-data seperti pada gambar tersebut. Anggap saja data-data ini sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Kemudian saya rata-ratakan untuk harga rata-rata kepentingannya yaitu 4,1 dan untuk kepuasannya 3,1. Untuk lokasi, rata-rata kepentingan dan kepuasannya sama yaitu 4. Untuk kualitas produk, rata-rata kepentingannya yaitu 4,3 dan rata-rata kepuasannya 4,1. Untuk promosi, rata-rata kepentingan dan kepuasannya sama yaitu 3,9. Untuk pelayanan, rata-rata kepentingannya 4,2 dan untuk kepuasannya yaitu 4. Setelah itu, data tersebut saya masukkan ke dalam SPSS untuk diperoleh hasil dari analisis metode IPA-nya.
Nah, diperoleh grafik dari metode analisis IPA. Dari hasil analisis data di SPSS tersebut, diperoleh bahwa pada atribut harga tidak berada di kuadran 1 ataupun di kuadran 3, tetapi berada di tengah garis yang berarti bahwa harga tidak termasuk ke dalam prioritas utama atau prioritas rendah. Untuk kualitas produk dan pelayanan berada di kuadran 2, di mana kuadran ini menunjukkan bahwa agar Indomaret mempertahankan prestasi atas dua atribut tersebut. Sedangkan untuk lokasi dan promosi berada di kuadran 4, di mana kuadran ini menunjukkan hal yang berlebihan karena konsumen menganggap atribut tersebut tidak terlalu penting atau kurang diharapkan, akan tetapi pelaksanaannya dilakukan dengan baik sekali. Baik, cukup sekian pembahasan mengenai analisis tingkat kepuasan konsumen di Indomaret menggunakan metode IPA. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.